Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan merangkum alur film asal Spanyol berjudul Extreme atau Extremo dalam bahasa Spanish. Film yang rilis pada tahun 2021 ini bercerita tentang balas dendam seorang mantan pembunuh bayaran atas kematian anaknya. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, dan menonton video ini. Kalau begitu langsung saja kita ke cerita lengkapnya. Ricardo adalah ketua gangster yang cukup disegani di Barcelona, Spanyol. Dia memiliki seorang anak bernama Lacero yang baru saja kembali dari Jepang, dan seorang putri angkat bernama Maria yang bertugas sebagai asisten pribadinya. Ricardo juga memiliki seorang pembunuh bayaran bernama Maximo atau Max yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri yang dia jaga sejak remaja. Max sendiri berniat ingin keluar dari geng, meninggalkan dunia kriminal yang selama ini membesarkan namanya demi menjaga anaknya dan memulai hidup baru yang lebih baik. Malam itu adalah pekerjaan terakhirnya. Dia mendampingi Lacero yang melakukan pertemuan dengan seorang ketua gangster asal Kolombia bernama Romeo. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta dukungan suara dari Romeo demi mendukung Ricardo menjadi presiden konklav atau pemilihan pemimpin tertinggi dari semua ketua gangster. Untuk menjadi presiden konklav, Ricardo membutuhkan suara dukungan dari ketua gangster lainnya. Sesampainya Lacero disambut dengan hangat oleh Romeo. Sementara Max menunggu di bawah. Ricardo dan Maria sendiri masih di dalam perjalanan. Dari kesepakatan sebelumnya dengan Ricardo, Romeo setuju mendukung Ricardo sebagai presiden konklav, asal anaknya diangkat menjadi bendahara. Lacero kemudian memberi tas berisi uang sebagai bentuk terjalinnya kerjasama. Kemudian Romeo membuka tas tersebut. Isinya bukanlah uang, melainkan kepala anaknya sendiri. Situasi kemudian berubah menjadi kacau. Max yang tidak tahu menau dengan tujuan utama Lacero secara terpaksa ikut terlibat dalam pertumpahan darah tersebut. Max bilang kepada Lacero kalau bukan seperti ini tujuan mereka datang ke sana. Lacero kemudian berdalih dia terpaksa bertindak demikian karena Romeo mencoba menjebak dan menyerangnya terlebih dahulu. Lalu Lacero menyuruh Max pulang, menandakan kalau dia sudah secara resmi keluar dari geng. Kemudian Max kembali ke rumahnya. Di sana sudah ada anaknya Andar yang menunggu dan bersiap-siap untuk berpindah ke tempat lain. Pengasuh Andar kemudian memberi kunci rumah Max kepada seseorang yang menunggu di dalam mobil. Kembali ke Ricardo yang telah sampai. Dia marah besar dengan tindakan bodoh yang dilakukan oleh anaknya itu. Di sini diketahui alasan kenapa Ricardo mengirim anaknya untuk diasuh oleh teman yakuzanya di Jepang, bertujuan agar Lacero yang pembangkang mengerti akan arti sebuah kesetiaan dan pengendalian diri dalam bertindak. Tapi kenyataannya Yakuza justru merubah Lacero menjadi monster pembunuh paling kejam. Dibantu oleh tangan kanannya bernama Samuel, Lacero kemudian membunuh bodyguard ayahnya. Beruntung Maria berhasil kabur. Di sini diketahui juga kalau Lacero sudah lama berambisi untuk menggantikan posisi ayahnya. Ditambah dengan tindakan Ricardo yang membuangnya ke Jepang dan malah lebih peduli dengan Max ketimbang dirinya yang merupakan anak kandung. Tanpa rasa kasihan sedikit pun Lacero membunuh ayahnya. Di lain sisi sekumpulan orang menyerang rumah Max. Dengan sigap Max berhasil membunuh semuanya. Sampai akhirnya dia tumbang ditembak oleh Pinito. Kaki tangan Ricardo yang membelot ke Lacero. Diketahui kalau Pinito punya dendam pribadi dengan Max. Dia beranggapan kalau Max adalah orang yang menyebabkan kakaknya tewas. Di hadapan Max, Pinito membunuh anaknya tanpa belas kasihan. Sebelum pergi, Pinito membakar rumah Max. Diketahui kalau Lacero yang mengutus Pinito untuk membunuh Max dan anaknya. 2 tahun berlalu, scene film berpindah pada seorang pemuda bernama Leo dan pacarnya Danila. Demi biaya sekolah dan membantu keuangan keluarganya, diam-diam Leo menjadi seorang pengedar narkoboy. Setiap kali ingin pulang, Leo selalu mengintip sebuah rumah yang terletak tak jauh dari rumahnya untuk melihat seorang pria misterius yang jarang keluar dan selalu menghabiskan waktu di dalam rumahnya, berlatih bertinju dan kegiatan olahraga berat lainnya. Leo selalu berusaha untuk menyapanya, tapi tidak pernah ditanggapi oleh pria misterius tersebut. Diketahui kalau Leo hidup dengan ibu, kakeknya yang sudah sakit-sakitan dan juga adiknya yang masih kecil. Setelah memberikan hadiah kepada adiknya yang berulang tahun, tiba-tiba dia ditelepon oleh Jaro, agen narkoba yang memperkerjakannya. Jaro menyuruh Leo untuk beroperasi malam itu di sebuah kawasan bernama Cham. Awalnya Leo menolak, karena Cham adalah wilayah yang dikuasai oleh gangster Rusia.
tapi karena dipaksa akhirnya dia mau. Dan benar saja, dua orang gangster Rusia melihatnya sedang melakukan transaksi. Saat menuju pulang, Leo dihajar habis-habisan oleh dua orang itu. Tak lama muncul pria misterius tadi untuk menolongnya, menghajar kedua gangster itu hingga tak sadarkan diri. Leo kemudian mengikuti pria itu sampai ke rumahnya. Dia ingin mengucapkan terima kasih, namun pria itu tidak menghiraukannya. Saat ingin pergi, pria itu kemudian menariknya masuk ke dalam. Dan ternyata pria misterius itu adalah Maximo, yang ternyata masih hidup dan bersembunyi. Max kemudian mengobati luka Leo. Seketika Leo mengingatkan dia kepada anaknya yang telah tewas. Di lain sisi, kaki tangan Lazaro yaitu Pinito dan Sang Mul mengunjungi sebuah bar Jepang demi mencari seorang ketua gangster asal Jepang bernama Papasan. Tapi karena ketakutan tak ada satupun orang di sana yang mengaku sebagai Papasan. Kemudian Pinito membunuh satu persatu orang yang ada di sana. Hingga pada akhirnya muncul seorang wanita yang mengaku kalau dia adalah Papasan. Lalu Papasan bicara dengan Lazaro dalam sebuah panggilan video. Lazaro yang kini tengah berada di Jepang terlihat sedang menyandera anak dari Papasan sebagai ancaman agar Papasan mendukungnya sebagai presiden pada konklav berikutnya. Tapi Papasan menolak untuk mendukung Lazaro yang bertolak belakang dari sifat ayahnya yang dihormati. Akibatnya Lazaro menyuruh Pinito untuk membunuhnya. Papasan pun tewas di tempat. Keesokan harinya terlihat Jaro marah kepada Leo karena setoran tadi malam lebih sedikit dari biasanya. Leo berdalih sebagian hasilnya dirampas oleh dua gangster Rusia yang menghajarnya. Sore harinya dia mengunjungi Max. Leo memamerkan kemampuannya bermain gitar. Hal itu justru semakin mengingatkan Max akan anaknya yang bercita-cita menjadi seorang musisi. Di sini Max terlihat sudah mulai membuka diri kepada Leo. Kemudian dia mengajarkannya cara mempertahankan diri. Di tempat lain terlihat Lazaro sedang bermain judi dengan teman Yakuzanya, di mana taruhannya bukanlah uang, tapi jari tangan. Aksi mereka dipantau oleh seorang wanita melalui monitor CCTV. Wanita itu tak lain adalah Maria, adik angkat Lazaro yang berencana untuk balas dendam. Di sini Lazaro menyuruh kaki tangannya Rafa untuk kembali ke Barcelona demi memprovokasi gangster Rusia agar mendukungnya di konklav yang akan diadakan tidak lama lagi. Kembali ke Leo, Jaro menyuruhnya untuk beroperasi malam ini di Jam karena di sana sedang ada perayaan. Tapi Leo menolak dan menyuruh orang lain yang melakukannya. Kemudian Leo menutup teleponnya hingga membuat Jaro meradak. Pada malam harinya dia menyuruh orang-orangnya untuk menangkap Leo. Leo kemudian kabur tapi dia dihadang oleh Jaro. Jaro menuduh Leo telah menilap uang hasil jualannya. Akibatnya jari tangan Leo dipatahkan oleh Jaro. Keesokan harinya Danila mencari Leo di tempat Max. Danila bilang kalau dia tidak bisa menghubungi Leo. Dia khawatir kalau Leo kenapa-napa. Mendengar itu Max menjadi ikut khawatir. Kemudian dia mengirim pesan kepada Leo. Leo membalas kalau dia sedang berada di gereja. Tanpa menunggu lama Max langsung mengunjunginya. Leo bilang kalau dia sedang dalam persembunyian. Leo ketahuan mencuri uang milik Jaro demi membayar uang sewa rumahnya. Kemudian Max menyuruh Maria untuk sementara menjaga Leo. Maria marah kepada Max yang tidak fokus dalam balas dendam yang sedang mereka rencanakan dan malah membuang waktu mengurusi Leo. Tapi karena Max memaksa, akhirnya Maria mau membantu Leo untuk sementara. Pada malam harinya Jaro pergi ke bar Rusia. Awalnya dia dilarang masuk. Tapi karena Jaro datang bersama anak buah Lazaro, akhirnya dia diizinkan. Di dalam toilet bar, tiba-tiba Max datang dan menghajar Jaro. Tanpa disangka salah satu anak buah Lazaro mengenali wajah Max. Orang yang selama ini sudah tewas ternyata masih hidup. Max menghajar Jaro dan dua anak buah Lazaro habis-habisan. Max juga mematahkan jari tangan Jaro seperti yang dia lakukan kepada Leo. Setelah itu dia pergi ke tempat Maria. Terlihat Leo sedang tertidur pulas. Lalu Max dan Maria berlatih bertarung. Setelah selesai, Maria mengusulkan kepada Max untuk bersembunyi ke tempat lain. Keadaan sudah tidak aman karena anak buah Lazaro sudah mengenalinya. Di tempat lain, Pinito mengunjungi Jaro demi mencari tahu apakah benar orang yang menyerangnya adalah Maximo, orang yang seharusnya sudah dia bunuh 2 tahun lalu. Dengan emosi, Jaro menceritakan bagaimana Max menghajarnya. Jaro bahkan bilang kalau Max seperti kombinasi John Wayne dan Bruce Lee. Setelah tahu kalau orangnya itu adalah Max, lalu dia membunuh Jaro yang selama ini lebih banyak menyusahkannya.
Kembali ke Leo, dia memaksa untuk kembali ke rumahnya. Kemudian Max mengantarnya. Di depan rumah Leo, Max melihat seseorang sedang berjaga di dalam mobil. Lalu dia membunuhnya. Setelah itu Leo masuk. Dia melihat semua keluarganya telah tewas, dibunuh oleh Pinito yang masih menunggu di sana. Mendengar teriakan Leo, kemudian Max masuk dan menembaki Pinito dan orang-orangnya. Mereka semua tewas, tapi malangnya Pinito berhasil menusuk Max. Lalu Leo meraih pistol dan berusaha menembak Pinito. Entah kenapa Max justru melarangnya. Kemudian Pinito mencekik Max dengan tali dari belakang. Melihat itu, Leo kemudian menembak bahu Pinito. Sayangnya dia berhasil lolos dan kabur. Max dan Leo kembali ke tempat Maria. Di sana Maria marah besar kepada Max yang menghalangi Leo untuk membunuh Pinito. Max punya alasan kuat di balik itu. Dia ingin Pinito tewas di tangannya sendiri sebagai balas dendam atas kematian anaknya. Lalu Maria menenangkan Leo yang tengah terpukul dan merasa bersalah. Di sini diketahui kalau Maria lah yang telah menyelamatkan Max dari kebakaran 2 tahun yang lalu. Maria kemudian mengajak Max untuk bersembunyi sementara ke tempat lain dan mengatur ulang rencana balas dendam mereka yang sudah berantakan. Tapi Max bilang kalau melarikan diri bukanlah gayanya. Maria berhasil melacak HP kaki tangan Lazaro yang bernama Urquiza. Dari sana Maria tahu kalau Urquiza mengirim pasukan untuk memburu Max di rumahnya. Kemudian Max keluar dan terlebih dulu menyerang mereka semua hingga tewas. Kembali ke Maria, dia menelpon Dmitri, ketua gangster Rusia yang akan dilobi oleh Lazaro. Sementara itu Max kembali diserang oleh pasukan tambahan. Secara sendirian Max berhasil melumpuhkan mereka semua. Setelah itu dia pergi mencari orang yang bernama Urquiza. Dari informasi yang didapat oleh Maria, Urquiza adalah pengelola sebuah klub bernama Seven Rain. Klub itu adalah kedok untuk pencucian uang gelap milik Lazaro. Max masuk setelah melumpuhkan penjaga keamanan di sana. Uang berjumlah 98 juta euro itu rencananya akan diserahkan oleh Lazaro kepada Dmitri sebelum pertemuan di konklav. Max membunuh semua orang yang menjaga uang tersebut di beberapa titik. Kemudian dia merampas semua uang tersebut. Kemudian Rapa datang untuk menginterogasi Urquiza. Dia memberitahu kalau Max meninggalkan sebuah HP kepadanya. Max berpesan kalau dia akan menghubungi HP itu dalam waktu 24 jam. Max kembali ke Maria. Dia melarang Maria untuk membius lukanya karena dia akan segera menemui Lazaro dalam waktu 24 jam. Melihat Maria marah-marah, Leo lalu menusukkan suntik bius itu secara paksa kepada Max. Sementara itu Lazaro telah sampai ke Barcelona. Dia ingin mendengar langsung pengakuan dari Urquiza. Kronologi lenyapnya uang tersebut. Kembali ke Max yang tak sadarkan diri akibat pengaruh obat bius tersebut. Setelah mendengar pengakuan langsung dari Urquiza, lalu Lazaro membunuhnya. Setelah itu dia mengambil HP yang dititipkan oleh Max. Lazaro marah besar akan banyaknya kekacauan yang tak bisa diselesaikan oleh Pinito selama dia di Jepang. Kemudian Sang Mul mengatakan kepada Lazaro kalau kekacauan ini adalah akibat kekerasan yang dilakukan oleh Lazaro sendiri. Sang Mul bilang semua orang takut denganmu tapi tidak menghormatimu. Lazaro justru balik mengatakan kalau dia tidak percaya dengan kode etik dan dia tidak ingin terlihat lemah di mata siapapun. Leo yang masih diselimuti rasa dendam diam-diam mengambil pistol Maria dan menuju ke klub Urquiza. Tak lama Maria terbangun dan menyadari kalau Leo telah pergi ke klub itu. Melihat Max yang masih belum sadar, Maria memutuskan untuk menyusul Leo. Kembali ke Leo, dari arah belakang Pinito menyerangnya. Akibatnya Leo dihajar habis-habisan. Saat dia ingin menembak Leo, Maria muncul dan menabrak Pinito. Kemudian Maria membawa Leo ke rumah sakit dan diikuti oleh seorang anak buah Lazaro. Tabrakan mobil Maria sepertinya bukanlah apa-apa bagi Pinito. Dia terlihat baik-baik saja dan malah melakukan pertemuan dengan Lazaro. Pinito berjanji kepada Lazaro kalau dia akan membereskan masalah yang telah dia buat akibat telah 2 kali gagal membunuh Max. Kemudian Lazaro menelpon Dmitri demi meminta bantuan. Sementara itu Sang Mul datang menemui Max di rumah Maria. Pada saat yang bersamaan Max juga sudah sadar dari pingsannya. Kembali ke Maria, dia mengirim pesan suara kepada Max, memberitahu keadaan Leo yang dirawat di rumah sakit.
Tak lama Pinito tiba dan menangkap Maria. Max melihat Sang Mul dari monitor, kemudian dia menghampirinya. Sebelum memulai pertarungan, Sang Mul sempat memuji Max yang dia anggap memiliki potensi besar menggantikan posisi Ricardo. Tapi dia kecewa dengan Max yang memilih keluar dari geng. Kemudian mereka mulai bertarung. Pertarungan yang membuat Max kewalahan. Dan pada akhirnya Max berhasil membunuh Sang Mul dengan sebuah pisau. Di lain sisi, Lazaro tiba di konklav lebih awal. Tak lama dia mendapat telepon dari Max. Lazaro menantangnya untuk menunjukkan diri dan bertarung di konklav. Lalu Max datang menemui Leo di rumah sakit. Setelah itu dia langsung menuju ke konklav dan membunuh satu persatu anak buah Lazaro. Sementara Lazaro mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Max. Dia menghabisi semua anak buah Lazaro. Tinggal Rappa seorang diri yang mencoba menembak Max. Tanpa rasa takut, Max malah mengarahkan kepalanya ke pistol itu. Melihat keberanian Max, entah kenapa Rappa kemudian malah membiarkan Max menemui Lazaro. Tapi malangnya Rappa akhirnya tewas akibat ledakan granat. Setelah itu Max naik ke atas. Di sini Lazaro membeberkan alasan kenapa dia sangat membenci Max. Karena ayahnya lebih menghormati Max, sementara dia malah ditakuti dan merasa dibuang oleh ayah kandungnya sendiri. Max tidak peduli lagi dengan semua alasan Lazaro. Tujuan dia ke sana hanya satu, balas dendam atas kematian anaknya. Kemudian mereka bertarung menggunakan pedang. Pertarungan sengit tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh Max. Tapi Lazaro menggunakan Maria untuk mengalahkannya. Lalu Lazaro meninju muka Max berkali-kali hingga bonyok. Sementara Maria berhasil melepaskan diri dari Pinito. Keduanya saling melepaskan tembakan, hingga pada akhirnya keduanya sama-sama terjatuh. Lalu Pinito lanjut menghajar Max. Pada saat yang bersamaan Lazaro mencoba membunuh Maria. Melihat itu Max lalu mematahkan tangan Pinito dan meninju dadanya. Pinito tewas seketika hanya dengan satu pukulan saja. Lalu Maria dan Max menyerang Lazaro. Pada akhirnya keduanya membunuh Lazaro tanpa ampun. Setelah dendam mereka terbalaskan, kemudian keduanya meninggalkan konklav. Di akhir film, Max, Maria, dan Leo sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat untuk memulai hidup yang baru. Tak lama Maria mendapat telepon dari Dimitri. Diketahui kalau konklav sebenarnya baru diadakan besok. Dimitri sengaja mengatur tempat itu sebagai arena pertarungan untuk Max dan Lazaro. Dan sepertinya Dimitri berniat untuk menjadikan Max sebagai presiden konklav. Dan film pun selesai. Tema balas dendam yang diangkat di film ini mungkin bukanlah hal yang baru. Banyak film yang mengangkat cerita yang hampir sama. Tapi dari segi action, film ini bisa dibilang cukup seru. Banyak adegan yang berhasil bikin ngilu, yang pastinya tidak bisa ditampilkan semuanya di video ini. Plot ceritanya juga tidak rumit, dan secara garis besar gampang dimengerti. Oke guys, sampai jumpa lagi di next video.